Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Rainbow semua, bertemu lagi dengan saya. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini tim Rainbow bisa berbincang-bincang mengenai anak disleksia bersama Ibu Dr. Ranti Novianti MPD. Beliau merupakan dosen PLB Uninus, juga merupakan salah satu founder dari Yayasan Lentera Sangga Rainbow. Beliau merupakan penemu dari strategi membaca PBR, yaitu Phonological Based Reading, atau biasa kita sebut PBR punya Bu Ranti. Hasil penelitian beliau tentang strategi membaca pada anak disleksia telah dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi Q2 pada tahun 2019, dan insya Allah akan menyusul publikasi yang kedua melalui proses review di jurnal internasional bereputasi Q2 juga, dan semoga bisa dipublish tahun ini. Keahlian beliau pada kajian Specific Learning Disabilities dan Calistung. Yuk kita simak hasil bincang-bincangnya. Ya diajari, iya diajari, nanti jadi bisa. Serius nih ya, serius. Cara bagaimana anak disleksia bisa baca doa. Iya, serius ya. Kok ketawa? Iya, doa. Jadi gini ya, kita cari berbagai macam cara bagaimana nih anak yang awalnya mengalami hambatan membaca jadi bisa membaca, ngubek-ngubek jurnal, ngubek-ngubek buku, temukan cara paling efektif untuk mengajarkan membaca, terus kita pakai. Kalau misalnya kata Allah gak bisa, nggak akan bisa kan? Ya, jadi ini hal yang utama ya, yang paling pertama yang seringkali juga kita lupa di doa. Jadi kita pertama itu minta ke Allah agar ketika kita mengajar, harapannya apa? Doa dulu, soalnya anak jadi bisa baca. Syariatnya tadi melalui beberapa hasil penelitian misalnya yang kita cobakan, kita aplikasikan ke anak, mudah-mudahan Allah ridho. Jadi anak jadi bisa baca misalnya. Tapi kalau kita gak minta, ini ya prosesnya akan panjang ya. Sepanjang juga saya menemukan hasil penelitian ini. Ya. Disleksia ini merupakan gangguan neurobiologis. Nah, jadi anak yang mengalami ketidakberfungsian beberapa bagian saraf di otaknya. Kalau secara sederhananya, jadi ketika dalam aktivitas membaca itu anak pada umumnya yang mereka tidak mengalami hambatan membaca, ada 3 bagian area otak yang berfungsi dengan baik. Nah, sedangkan pada anak disleksia itu hanya 1 yang berfungsinya. 3 area itu pertama ada area broca, kemudian parietotemporal, kemudian ada occipitotemporal. Nah, pada anak disleksia hanya area brocanya saja yang aktif ketika aktivitas membaca. Hal tersebut berdampak pada mereka mengalami kesulitan ya dalam membaca secara akurat, yang itu akan berdampak pada kelancaran membaca, itu akan berdampak pada pemahaman membaca. Jadi pertama itu kita garis bawahi, mereka sulit
membaca secara akurat ya. Dan di sini membutuhkan kemampuan decoding ya. Jadi pada aktivitas membaca ini anak pertama membutuhkan kemampuan decoding dan pemahaman bahasa. Jadi dari sekian banyaknya penelitian di dunia itu menyimpulkan secara umum ya, bahwa penyebab utama anak disleksia itu sulit membaca itu karena dia mengalami defisit kesadaran fonologis. Jadi mereka mengalami kesulitan dalam phonological awareness. Jadi kesadaran fonologis ini umumnya diartikan sebagai kemampuan mengidentifikasi dan memanipulasi bunyi bahasa. Sebenarnya kesadaran fonologis ini juga secara alami ya, setiap anak itu berkembang gitu. Mereka secara alami menguasai kesadaran fonologis. Contohnya seperti apa sih kesadaran fonologis? Seperti kita bicara ya, bicara ini kan mengeluarkan bunyi ya, bunyian yang disepakati bersama yang itu memiliki sebuah makna, makanya bunyi bahasa. Nah, secara praktis kesadaran fonologis ini sangat penting ya bagi anak untuk mereka mampu menerjemahkan simbol tertulis jadi berupa huruf ya atau pola huruf menjadi bunyi bahasa yang dipahami. Banyak sekali penelitian yang mengatakan bahwa kesadaran fonologis ini telah terbukti ya menjadi dasar keberhasilan dalam membaca. Jadi dengan meningkatkan kesadaran fonologis itu akan meningkatkan keterampilan membaca. Jadi jika seorang anak yang tidak memahami perbedaan bunyi dalam bahasa lisan, maka mereka akan mengalami kesulitan untuk melakukan decoding ya. Jadi kalau bagi anak-anak disleksia, sebelum mereka diajarkan keterampilan membaca, pertama itu ajarkan dulu kemampuan fonologisnya. Jadi bagaimana mereka sadar gitu, aware terhadap berbagai bunyi-bunyian. Karena pada prinsipnya membaca itu kan sebenarnya membaca simbol bunyi bahasa. Kita bicara ini kan bunyi bahasa lisan yang disimbolkan secara tertulis gitu. Nah, jadi kalau mereka sudah baik gitu kemampuan fonologinya, mereka akan mudah untuk mengkaitkan bunyi bahasa secara lisan dengan simbolnya. Ada intinya di sana ya. Jadi ada cara-cara khususnya, tidak langsung mengenalkan huruf A sampai Z gitu ya, menunggu anak hafal dulu A sampai Z, kemudian nanti membaca suku kata dari mulai babi bubibu sampai zezo gitu, tidak seperti itu. Dan pernah kita melakukan penelitian ya pada anak-anak disleksia itu di tahun 2018 ya. Ada beberapa anak disleksia yang belum bisa membaca. Tadi ada yang kelas 5 belum bisa membaca, ada yang kelas 3, kelas 2 belum bisa membaca. Kemudian diintervensi ya dengan cara-cara khusus. Mereka dalam hitungan waktu 2 minggu sudah bisa membaca ya, 2 minggu. Nah, ternyata kalau kita tepat gitu dalam mengajari mereka, mereka sebenarnya cepat ya progresnya gitu. Jadi yang penting itu memang ya ilmu ya. Tadi
tadi poin utamanya itu pertama kita namakan dengan phonological interaction, jadi pengajaran fonologi, kemudian phonic interaction. Nah, 2 tahapan ini yang diajarkan pada anak disleksia agar dia bisa membaca dengan cepat ya, dan juga ini dapat digunakan pada anak umumnya, termasuk anak usia dini gitu. Nah, logika berpikir ini yang juga kita pakai ya. Kalau misalnya anak disleksia yang mereka mengalami kesulitan membaca saja dapat menjadi bisa membaca dengan mudah dalam waktu 2 minggu, nah, apalagi anak pada umumnya yang mereka tidak mengalami hambatan membaca gitu. Jadi kalau phonological interaction ini diberikan pada anak usia dini, pada usia yang sangat dini gitu, misalnya usia 3 tahun gitu, mereka sudah menguasai keterampilan phonological awareness. Sebenarnya logikanya mereka sudah siap untuk diajarkan keterampilan membaca gitu. Jadi sebenarnya membaca ini dapat diajarkan pada anak usia dini ya. Tapi tergantung anak usia dini yang mana, yang mereka memang sudah siap gitu. Kategori siapnya ini atau indikator dari mereka siap atau tidaknya ini dari penguasaan phonological awareness-nya tuh. Nah, ini dapat distimulasi pada anak-anak usia dini. Jadi bukan anak usia dini ini langsung diajarkan kemampuan membacanya ya, karena kita perlu cek apakah kemampuan phonological awareness-nya itu sudah baik gitu, sehingga mereka sudah dikatakan siap untuk bisa jadi sebisa mungkin jangan pernah kita salahkan anak ketika mereka belum bisa memahami apa yang kita ajarkan, karena biasanya itu salahnya itu di pengajar, belum menemukan cara yang tepat untuk mengajari anak tersebut. Tapi beda jika anak tersebut tidak mau belajar ya. Beda ya, anak yang kesulitan mereka memahami pelajaran dengan anak yang tidak mau belajar. Kalau tidak mau belajar berarti harus kita motivasi dulu, berikan motivasi supaya mereka ya mau belajar. Kita juga sebagai pengajar, sebagai guru atau orang tua itu memang mesti sangat bersabar nih ketika mengajari anak-anak kita belajar. Misalnya entah itu membaca, menulis, berhitung ya, yang jadi dasar dari aspek akademik ya. Nah, terkadang kita seringkali menganggap anak ini sulit gitu memahami apa yang kita ajarkan. Tapi sebenarnya kalau yang telah coba dilakukan ya, telah kita coba lakukan, itu yang sulit itu sebenarnya si pengajarnya itu sendiri. Jadi sulit bagaimana mencari cara untuk supaya anak ini paham dengan apa yang diajarkan gitu. Katakan tentu pikiran kita yang sudah tua-tua ini yang mengajari anak gitu kan, tentu berbeda dengan anak-anak ini berpikir gitu. Nah, ini posisi yang jomplang ini kadang membuat gap gitu ya. Anak stres misalnya terus diajari tapi tidak bisa-bisa, si guru atau orang tua juga stres gitu mengajari anak, kok masih sulit saja gitu. Padahal kalau kita coba memposisikan pemikiran kita gitu ya, kita masuk gitu ya ke pemikiran anak-anak, kita pahami gitu apa yang menjadi kesulitan mereka, cara apa yang rasanya mudah gitu untuk mereka bisa memahami. Nah, kita coba resapi itu, kemudian langsung menemukan aha,
Ini memang perlu apa ya perlu proses gitu ya. Saya tidak mau mengatakan perlu waktu yang lama gitu, tapi perlu proses di sana. Dan kita harus menjadi pengajar yang terus selalu mau belajar gitu. Semoga video ini dapat bermanfaat. Silakan share video ini untuk mengembangkan manfaatnya, dan silakan subscribe jika sahabat semua ingin mendapat update video terbaru lainnya. Terima kasih.